Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Negeri Jakarta sedang ingin melakukan wawancara dengan Ibu siapa? Ibu Yeni Marlina, Oke, Ibu Yeni Marlina, mengajar fisika kelas berapa Ibu? fisika kelas 10 dan 11. Oh, 10 dan 11. Oke, Ibu. Pertama, saya izin menanyakan terkait perencanaan pembelajaran. Bagaimana Ibu Yeni menerapkan tujuan pembelajaran sendiri, tujuan pembelajaran fisika atau TP di dalam kelas Ibu? Tujuan pembelajaran itu dilihat dari kompetensi awalnya dulu, kemudian baru dilihat dari karakteristik siswanya dan juga mulai dari fasilitas sekolahnya, baru bisa saya terapkan tujuan pembelajaran. Oke, mungkin bagaimana cara Ibu sendiri menyusun atau menyesuaikan modul ajar fisika dengan karakteristik siswa yang berbeda di dalam kelas Ibu? Yang pertama itu adalah dengan melihat kemampuan siswanya. Karena kita dari madrasah berarti ada cerminan dari moderasi beragama. Jadi saya masukkan ke dalam penyusunannya, kemudian melihat fasilitas yang ada serta melihat alokasi waktu ngajar saya berapa menit. Nah, baru saya bisa meracik. Oke, mungkin dalam pengorganisasian pembelajaran Ibu, bagaimana Ibu mengatur jadwal pembelajaran antara teori dan juga praktik di laboratorium agar sesuai dengan alur pembelajaran? Yang pertama itu melihat dari program semester yang sudah kita atur sepakati, baru saya bisa racik. Jadi setiap subbab itu bisa dilihat kapan prakteknya, dan teori harus seimbang sehingga siswa bisa belajar dengan sendirinya, karena kita menerapkan proses deep learning dengan teknologi yang lagi trending sekarang. Makanya anak-anak untuk hakikat fisika contohnya itu saya kasih praktek sederhana fisika, kemudian mereka mempraktekkan dan juga mereka juga mekomunikasikan dengan cara yang trending sekarang, teknologi contohnya seperti TikTok, YouTube. Itu cara mempublikasikan hasil dari praktek mereka sendiri. Itu salah satu. Oke, mungkin hasil proyeknya di-upload ya Bu ya. Mungkin izin tanya Bu, untuk laboratorium sendiri gitu di sekolah ini, apakah sudah ada Bu untuk laboratorium fisika? Untuk laboratorium fisika alhamdulillah sudah ada, dan fasilitasnya sudah memenuhi sekitar 70-80% sudah mendukung proses pembelajaran. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu terkait pelaksanaan pembelajaran, apakah Ibu menggunakan fenomena nyata dalam pembelajaran fisika gitu? Mungkin boleh diberikan sedikit contohnya Bu. Untuk fenomena alam contohnya seperti pelajaran kelas 11 saya senior, itu adalah kita ambil materi tentang vektor. Vektor yang kita ambil itu adalah arah dan nilai. Jadi aplikasi ke prakteknya mereka sendiri yang membuat atau mobilitasnya mereka, sehingga nanti saya buat LKPD-nya dan mereka mengikuti arahan sehingga mereka bisa mengikuti dengan baik. Nah, prosesnya itu cukup berkelompok, jadi ada kerjasama antar kelompoknya, sehingga fenomena gerak perpindahan yang mereka buat bisa digambarkan dalam sebuah vektor, dan itu sudah saya tuliskan di LKPD. Makanya guru itu harus bisa membuat LKPD karena itu adalah kunci. Jadi kita tidak perlu menjelaskan, tapi mereka sudah membaca, jadi bisa menerapkan dengan sendirinya. Itu aja sih.
Oke, selanjutnya terkait evaluasi dan refleksi pembelajaran. Bagaimana Ibu menilai hasil belajar siswa ya Bu? Baik formatif ataupun sumatifnya gitu. Kalau untuk formatif dan sumatif tidak semua materi fisika itu saya praktekkan karena kita punya alokasi waktu yang kurang. Karena anak madrasah ini banyak sekali pelajaran, sekitar 20 pelajaran. Makanya saya Cukup banyak, pilih-pilih. iya. Oke, mungkin setelah melakukan pembelajaran nih Bu, ada refleksi pembelajaran gitu. Kalau dari Ibu Yeni sendiri untuk refleksi pembelajaran di akhir biasanya dalam bentuk apa Ibu? Mungkin catatan, diskusi atau pekerjaan rumah gitu. Refleksinya biasanya saya mereka presentasi hasil dari, kan kalau praktek presentasi, kalau misalnya tidak praktek saya dominan drilling soal di akhir pelajaran. Jadi game-game tentang mengerjakan soal, ya game-game yang kayak quizzes atau kahot dan sebagainya, dan juga melihat pada saat belajar, melihat anak-anak tertarik atau tidak itu bisa terlihat. Kalau misalnya tidak tertarik, saya ubah gaya mengajarnya. Itu adalah hasil refleksi dari sebelum dan sesudah. Jadi saya bisa tahu kelas itu arahnya ngajarnya seperti apa. Jadi setiap kelas itu tidak semua sama cara ngajarnya. Ada yang kelas ini maunya serius, maunya soal, Bu ada lagi nggak, ada lagi. Nah itu termotivasi kita untuk membuat soal pakai kahot atau quizzes. Tapi ada satu kelas yang santai yang atau apa, nah itu kita lebih dominan ke permainan saat mengajar di kelas. Oke, terakhir Bu, waktu itu saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan terkait pengembangan RPP atau sekarang kan modul ajar ya Bu, fisika kurikulum merdeka berbasis STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Izin bertanya Bu, kalau untuk di sekolah gitu dalam Ibu menerapkannya, apakah modul ajar fisikanya sudah berbasis STEM gitu Ibu? Untuk modul ajar fisikanya. Modul ajar kita berbasis KBC ya, kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis Iya, cinta. itu kalau Kementerian Agama itu ada. Jadi di situ ada moderasi beragama, ada kurikulum cintanya, kemudian ada ya sama seperti umum, cuman hanya membedakan yaitu diselipkan kurikulum cintanya apakah di kejujuran atau cinta tanah air atau sebagainya. Gimana kalau dengan sesama manusia, dengan makhluk yang lain seperti benda mati atau bagaimana, biasanya saya masukkan di KPD itu aja. Selebihnya masih sama. Mungkin selebihnya masih sama, cuman ada tambahan kurikulum berbasis cintanya. Oke, mungkin cukup Ibu. Terima kasih dengan Bu Yeni sudah bersedia saya wawancara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.